Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai perahu masa prasejarah di Nusantara. Perahu merupakan salah satu alat transportasi tertua di dunia karena diyakini sudah ada sejak zaman prasejarah. Dalam hal ini masyarakat Nusantara di masa lampau. Penggunaan perahu sejak zaman prasejarah di Nusantara dibuktikan dengan ditemukannya gambar-gambar cadas dan lukisan yang berbentuk perahu pada dinding gua ataupun dinding ceruk. Cadas atau lukisan berbentuk perahu ini sudah ada sejak 10.000 tahun yang lalu. Lukisan-lukisan ini ditemukan di daerah Kabupaten Raha, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Pangkep. Sejak zaman prasejarah, penduduk Nusantara sudah dikenal sebagai pelaut yang mampu mengarungi lautan lepas. Penggunaan perahu bercadik telah dibuktikan oleh masyarakat dari Kepulauan Nusantara dan Polinesia sampai ke Hawaii di timur dan barat Madagaskar. Diperkirakan, masyarakat Nusantara mampu berlayar dengan perahu bercadik sampai ke Teluk Benggala dan kemungkinan hingga ke India bagian selatan. Setidaknya ada 3 jenis perahu pada masa prasejarah yang dikembangkan dan masih bertahan, bahkan masih ada sampai sekarang. Jenis perahu pertama disebut dengan perahu primitif. Perahu primitif adalah perahu sederhana yang tidak dilengkapi alat penyeimbang dan layar. Tanpa kedua komponen tersebut, perahu jenis ini memiliki daya jelajah yang sangat terbatas, yaitu di sungai, muara, dan pesisir. Perahu ini berbentuk seperti lesung dengan teknik pembuatan mengeruk bagian tengah kayu. Jenis perahu yang kedua disebut dengan perahu tidak bercadik karena perahu ini tidak memiliki cadik atau penyeimbang, melainkan memiliki layar yang mengendalikan angin untuk menggerakkan perahu. Dengan layar tersebut, perahu ini memiliki jangkauan yang lebih panjang atau lebih luas dibandingkan dengan perahu primitif. Dan jenis perahu yang terakhir atau yang ketiga disebut dengan perahu bercadik, yaitu perahu dengan penyeimbang di sisi kanan dan sisi kiri kapal yang biasanya terbuat dari kayu atau bambu. Cadik sendiri berfungsi sebagai pemecah ombak yang membuat perahu menjadi lebih seimbang dan tidak mudah terbalik saat berlayar. Selain itu, perahu ini juga memiliki layar, sehingga dapat berlayar di lautan yang lebih luas. Perahu bercadik sendiri ini kemudian terbagi lagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama disebut dengan perahu bercadik tunggal. Jenis perahu bercadik tunggal merupakan jenis perahu lesung yang dominan didapatkan di wilayah pulau-pulau Pasifik seperti Kepulauan Mikronesia, Polinesia, Solomon, Marquesas, dan lainnya. Kemudian yang kedua, perahu disebut dengan perahu bercadik ganda. Jenis perahu bercadik ganda terutama didapatkan di wilayah perairan Asia Tenggara seperti di Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Salah satu perahu khas Nusantara yang masih menggunakan cadik ganda adalah perahu sandek yang berasal dari Sulawesi Barat dan merupakan salah satu warisan budaya bahari dari ras Austronesia. Perahu sandek yang bercadik ini merupakan ciri khas perahu dari orang-orang suku Mandar. Kini, kapal bercadik hanya efektif bila dikerahkan di perairan pesisir atau antar pulau. Cadik menjadi tidak efektif lagi dan menjadi beban bahkan untuk pelayaran lepas pantai akibat ombak yang sangat besar dan angin kencang yang sering berubah arah. Karena struktur cadik perahu kurang fleksibel untuk manuver pendek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.